Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, halo, selamat siang. Senang sekali hari ini. Apa kabar Indonesia Siang? Kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Rehana Mezia. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda menemani siang hari Anda sambil makan siang. Kali ini kita punya informasi apa, Rehana? Ya, langsung saja nih Celia dan juga pemirsa, kita ke informasi yang pertama, yakni pemirsa diduga akibat dibakar api cemburu. Seorang suami di Kupang, NTT tega membakar istrinya hingga mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Bat, seorang ibu rumah tangga di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kini terbaring lemah di ruang ICU Rumah Sakit WZ Johannes Kupang akibat luka bakar yang dialaminya. Bat menderita luka bakar 80% setelah dibakar oleh Gebi, suaminya yang cemburu. Kapolres Kupang Kota, Kombes Aldinan Manurung yang secara langsung membesuk korban di rumah sakit mengatakan pelaku cemburu karena melihat korban memberikan uang kepada seseorang. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, pasangan ini sering bertengkar dan berkelahi. Kemudian ya karena ada faktor cemburu, tadi disampaikan nanti kebetulan ada keluarga daripada korban. Gebi saat ini sudah ditahan di Polres Kupang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One, mengabarkan. Pemirsa, warga Desa Jauh Pandang, Kecamatan Bitung Panua, ini Kabupaten Wajo, digegerkan dengan penemuan jasad bayi di pinggir sungai Kera-Kera. Bayi malang tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ya pemirsa, jasad bayi pertama kali ini ditemukan warga saat hendak mencuci di sungai. Bayi ditemukan tanpa menggunakan selembar pakaian apapun dengan posisi miring, dengan sebagian tubuhnya dipenuhi lumpur sungai. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah setempat. Saat melakukan olah TKP, polisi yang dibantu dari pihak puskesmas masih ditemukan ari-ari pada tubuh bayi. Diperkirakan bayi baru beberapa jam dilahirkan dan diduga sementara bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap. Karena malu, bayi kemudian dibuang ke sungai. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, sementara itu jasad bayi dimandikan dan dimakamkan. Ya pemirsa, kita ke Madura, Jawa Timur, di mana ada 5 orang yang ditemukan, yakni pemirsa tewas di dalam sumur. Mereka diduga menghirup gas beracun. Inilah detik-detik proses evakuasi 5 orang yang terjebak di dalam sumur tua di Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kamis siang. Keluarga korban histeris dan pingsan saat melihat 5 orang keluarganya yang ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Para korban ditemukan meninggal diduga akibat menghirup gas beracun saat mengambil anyaman bambu yang direndam di dalam sumur sedalam 4 meter di depan rumah mereka. Pada waktu Pak Husein mau mengangkat atau membersihkan bambu yang direndam di dalam sumur, yang mana kedalaman sumur kurang lebih 4 meter, namun karena tidak kuat akhirnya jatuh di dalam sumur sehingga kehabisan oksigen. Melihat hal tersebut, Pak Samsuri ingin tujuan menolong, namun tidak mampu hingga jatuh di dalam. Dan akhirnya sampai 5 korban masuk ke dalam sumur.
Setelah proses evakuasi dari dalam sumur, warga sempat melarikan para korban ke Rumah Sakit Umum Smart Pamekasan, namun tidak tertolong. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Feros Rizky, TV One, mengabarkan. Pemirsa, diduga akibat kesalahpahaman, seorang remaja menikam 2 pemuda di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 1 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa penikaman dilakukan oleh SE, remaja usia 16 tahun ini terjadi di Kampung Baru, Desa Polewali, Gantarang. Korban AR 27 tahun tewas usai ditusuk menggunakan badik oleh pelaku. Sementara korban MH alias D terpaksa dirawat di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja. Terduga pelaku berhasil diamankan anggota Polsek Gantaran. Apa motifmu kau lakukan begitu? Kasus penikaman ini berawal dari cekcok dan kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Jadi korban mendatangi pelaku untuk mengklarifikasi, tetapi tidak ada terjadinya penyelesaian dan akhirnya terjadilah penikaman tersebut. Belum diketahui pasti penyebab aksi penikaman tersebut, namun diduga akibat terjadi kesalahpahaman antara pelaku dan kedua korban. Dari Kabupaten Bulukumba, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai kenakalan remaja di mana di Cirebon terjadi tawuran yang melibatkan 2 kelompok pelajar. Ini juga dilakukan kini oleh kelompok pelajar tersebut di Jalan Bypass Brigjen Darsono, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tawuran terjadi saat jam pulang sekolah dan sedang turun hujan lebat. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Bypass Brigjen Darsono, Kota Cirebon, Jawa Barat. 2 kelompok pelajar itu terlihat bentrok dan saling melempar batu. Tawuran pelajar ini terjadi saat jam pulang sekolah dan sedang turun hujan lebat. Petugas kepolisian yang sudah berjaga di sekitar lokasi segera berupaya membubarkan tawuran tersebut. Petugas pun menangkap 2 orang pelajar dari lokasi kejadian. Tadi di jalan bypass depan Nipin Plaza itu terjadi tawuran anak sekolah pada saat hujan besar ya. Kemudian pada saat itu karena kami juga sudah ada di lokasi sehingga tawuran tidak lama dan langsung diamankan. Langsung diamankan 2 orang anak yang dari stempel. Pasca kejadian, petugas masih berjaga-jaga di lokasi untuk mengantisipasi serangan atau tawuran lanjutan dari 2 kelompok pelajar tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya kita ke Lampung, pemirsa, di mana seorang penambang pasir yang tenggelam di Sungai Wai Seputi, Kampung Teluk Dalam Ilir, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah ditemukan tewas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setelah 3 hari hilang, Sunario, seorang penambang pasir yang tenggelam di Sungai Wai Seputi, Lampung Tengah, ditemukan meninggal dunia. Korban tenggelam akibat jatuh ke sungai saat menambang pasir. Jenazahnya ditemukan berjarak 5 meter dari lokasi korban jatuh. Pencarian terkendala tebalnya lumpur. Petugas bahkan sempat menurunkan alat berat eskavator dalam pencarian korban selain perahu karet dan alat selam. Ditemukan pukul 14.15 tadi di titik koordinat di tempat jatuhnya korban. Korban sudah diserahkan ke rumah duka. Keluarga korban menolak jenazah korban untuk diotopsi. Oleh petugas Basarnas, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana setelah ditemukan 4 hari, seorang kakek di Maluku Tengah yang kini ditemukan selamat namun dalam kondisi lemas. Kakek ini sebelumnya hendak pergi ke hutan untuk mencari buah cengkeh.
Korban ditemukan bernama Ahmad Marasabesi, pria Paruhbaya, usia 70 tahun, warga desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Ia ditemukan selamat namun dalam kondisi sangat lemas. Korban ditemukan setelah pencarian selama 3 hari oleh tim SAR gabungan, Basarnas Ambon, BPBD Maluku Tengah, dan TNI Polri. Kakek 70 tahun tersebut ditemukan oleh warga setempat di Sungai Nolo, Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 2 km dari titik awal hilang. Korban pun langsung dievakuasi dari hutan menuju mobil Basarnas Ambon. Sesampainya di rumah, tim medis setempat segera menangani sang kakek yang dilaporkan hilang saat hendak pergi ke hutan memungut buah cengkeh di kebunnya pada Minggu pagi lalu. Korban atas nama Ahmad Marasabesi, umur 70 tahun. Pencarian telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan hari ini tanggal 28 November 2024, 3 hari pelaksanaan. Alhamdulillah pada hari ini, hari ketiga, operasi SAR dengan perkembangan informasi dari tim di lapangan pada pukul 17.45 local time, korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga yang ada di Desa Sepa, Kabupaten Maluku Tengah. Kakek 70 tahun ditemukan dan sudah diserahkan oleh keluarga korban sebelum tim SAR menghentikan operasi pencarian orang hilang. Dari Maluku Tengah, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Bogor, Jawa Barat ini mengakibatkan jembatan penghubung 2 desa di 2 kecamatan di kawasan jalur Puncak 2 Kabupaten Bogor putus akibat tergerus aliran Sungai Bobojong. Ya pemirsa, tingginya volume air di aliran Sungai Bobojong di Kampung Cicadas, Kecamatan Babakan, Madang membuat jembatan penghubung Desa Hambalang, Kecamatan Citerep dengan Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang ambruk akibat tergerus oleh aliran air sungai. Jalur alternatif di kawasan Puncak 2 ini pun tidak bisa dilalui. Rencananya pemerintah Kabupaten Bogor akan segera membuat jembatan sementara. Saat ini warga setempat terpaksa memutar arah melewati jalur lain untuk beraktivitas. BPBD Kabupaten Bogor menghimbau warga untuk selalu waspada saat hujan turun dan mengantisipasi adanya banjir susulan. Yang dan jembatan penghubung itu terputus sehingga mulai besok kemungkinan sudah akan ada penanganan berupa jembatan sementara atau jembatan beli yang akan disediakan oleh Dinas PUPR dan juga pihak swasta yang akan membantu. Pemirsa, petugas gabungan kembali melakukan proses pencarian orang hilang atau korban hilang di lokasi longsor Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas mengerahkan alat berat untuk membantu mencari material yang longsor. Hari ini pencarian korban kembali dilanjutkan dengan mencari seorang sopir yang sempat ditolong warga saat terjadi longsor. Namun nahas, longsor susulan membuat korban hilang terbawa material dan hingga kini belum ditemukan. Sedangkan mobil minibus yang dikemudikan korban berhasil dievakuasi petugas, namun korban tidak ada di dalam mobil nahas itu. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan Kementerian PUPR terus berusaha mengevakuasi korban dan membersihkan badan jalan yang tertimbun lumpur akibat longsor yang terjadi di Desa Sembahe, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli, Sumatera Utara. Petugas mengerahkan 5 alat berat untuk membersihkan material longsor. Dari 13 titik longsor yang menutup akses jalan, 6 titik sudah berhasil tersambung. Seperti kita ketahui bahwa setelah kami identifikasi ada 13 titik longsor, itu sudah kami tangani sampai kemarin sudah 6 titik longsor, tapi memang belum sambung, masih ada sisa 7 lagi. Ini lagi berprogres sampai hari ini. Kami harapkan cuaca ini mendukung sehingga kami bisa segera menuntaskan pelaksanaan pembersihan longsor tersebut.
Proses pembersihan material longsor diperkirakan selesai dalam 2 hari. Namun, jika cuaca memburuk, maka estimasi pengerjaan bisa lebih lama. Dari Medan, Sumatera Utara, Wanasari, Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Bandung pada hari Rabu sore ini mengakibatkan tempat pemakaman umum Cikutra ambles. Informasi selanjutnya hanya di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung pada Rabu sore mengakibatkan tempat pemakaman umum Cikutra ambles. Akibatnya beberapa jenazah menyembul keluar. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Inilah video amatir warga yang merekam amblesnya makam di kawasan tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung pada Rabu sore. Longsor. Dalam rekaman, nampak petugas tengah mengevakuasi 2 jenazah yang nyaris terbawa derasnya arus sungai Cidurian. Makam ini ya, makam Heri Karla. Makam yang ambles berada di Blok D dan F TMP Cikutra. Hujan lebat membuat sungai Cidurian meluap dan mengikis tanah di TMP Cikutra. Akibat longsor tersebut, ada 20 makam yang terdampak. Allah ya Robi, diakibatkan ada sampah. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengatakan pihaknya akan kembali melakukan evakuasi untuk 18 makam lainnya pada hari ini. Tuh. Makam yang terdampak ini ada sekitar 20, namun demikian makam yang sudah kita pindahkan ini yang tergerus oleh aliran air sudah diselamatkan dan sudah dipindahkan ke Blok E3. Ini petugas Pak Sony yang tadi memindahkan jenazah yang tergerus oleh air. Alhamdulillah tidak ada jenazah yang terbawa arus air, tidak ada, insya Allah. Sementara beberapa makam yang nyaris hanyut sudah dipindahkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, akibat hujan deras sehingga mengakibatkan makam tergerus. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari ahli waris, kita sudah terhubung bersama dengan Alna Riafika selaku ahli waris. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya. Mbak Alna, mungkin ini bisa diceritakan, tahu pertama kali makam ini rusak dari siapa, Mbak? Dari WA, status WhatsApp teman. Oke, setelah mendapatkan informasi, apakah langsung mengunjungi TPU dan melihat langsung bagaimana kondisi makam atau seperti apa, Mbak? Saat masih hujan, saya udah langsung ngeliat makam karena posisi saya emang rumahnya dekat sama makam yang kena longsor. Baik, Mbak Alna, mungkin bisa diceritakan kondisinya seperti apa di sana, Mbak, ketika Mbak pertama kali datang ke makam? Waktu saya pertama kali ke makam, jenazah yang 2 hampir terbawa hanyut sudah diselamatkan dan sudah dipindahkan. Pas saya kesini udah nggak ada orang, cuman masih ya ada sisa-sisa makam yang sudah tergerus dan nisan yang udah terbawa hanyut. Oke, artinya saat ini makam maksudnya jenazah ini sudah dipindahkan begitu, dipindahkan kemana, Mbak? Sudah ke Blok E yang aman dari air. Oke, tapi setelah ini apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dari Mbak Alna sendiri? Apakah akan dimakamkan kembali di tempat yang lainnya atau seperti apa, Mbak? Dari pihak keluarga sudah minta untuk dimakamkan ulang di tempat yang lebih aman. 7 makam dari keluarga saya udah dipindahkan sama pihak Dinas Cipta Karya. Oke, Mbak Alna, mungkin sedikit informasi ada berapa makam lagi yang kemudian saat ini sudah dipindahkan, Mbak? Totalnya mungkin udah 20 makam yang udah dipindahin. Oke, tapi kan Mbak Alna ini termasuk dekat begitu ya dari TPU. Apakah ada mungkin yang Anda ketahui, apakah ada mungkin makam yang terbawa arus atau seperti apa kondisi makam lainnya yang Anda ketahui, Mbak Alna?
Kalau untuk yang terbawa arus itu hoak, yang berita ada mayat yang hanyut juga hoak ya. Sebenarnya nggak ada yang ke bawah hanyut, semuanya langsung dievakuasi sama petugas hari itu juga. Oke, Mbak. Baik, Mbak Alna mungkin sedikit ini dari pihak keluarga ketika makam tersebut dipindahkan seperti apa Mbak saat ini? Pertama tahu sedih ya, takut terbawa hanyut juga, tapi sekarang alhamdulillah ternyata pas udah dicek aman dan dipindahkan juga udah aman. Oke. Baik, tapi apakah warga-warga di sekitar juga yang mungkin merasakan hal yang sama, juga jenazahnya ambles dan makamnya ambles dan sebagainya, ini apakah melakukan hal yang sama, dipindahkan juga atau gimana Mbak, sepengetahuan Anda? Yang dipindahkan kalau kata Pak Kepala kemarin yang hanya terdampak, dan jadi kalau yang nggak terdampak ya nggak usah dipindahkan, soalnya masih jaraknya jauh juga dari air. Oke. Tapi kondisi sekarang di sana seperti apa Mbak? Apakah memang ini pernah terjadi sebelumnya, ada banjir yang kemudian cukup deras begitu dan juga membuat makam ambles, atau ini pertama kali Mbak? Enggak, ini sudah yang kedua kali karena sampah-sampah bambu. Oke, baik. Mbak Alna, tapi untuk yang pertama kali, ini kan kejadian kedua kali ya, berarti untuk yang pertama kali apakah dari pihak keluarga ini ada antisipasi atau seperti apa Mbak? Kalau dari kejadian pertama tidak ada antisipasi karena tidak separah sekarang. Kalau yang pertama cuman ambruk aja bentengnya, terus sudah diperbaiki sama dinas. Sekarang yang kedua kali parah banget. Oke, tapi ketika ini kan menjadi yang kedua kali begitu ya Mbak Alna, apakah tidak ada upaya gitu yang dilakukan untuk mungkin memindahkan sebelum terjadinya kondisi seperti ini, atau memang tetap dibiarkan di tempat tersebut, Mbak Alna? Enggak, sekarang ya untuk setelah kejadian yang kedua kali yang jauh dari air pun sudah mulai dipindahkan karena supaya tidak terjadi lagi. Jadi nanti ada di jarak dari batas benteng yang akan dibangun sama pihak BBWS, akan dikasih jarak 1 atau 2 meter dari benteng yang bakal dibangun. Jadi makam kosong, tidak boleh ada makam lagi di dekat sama benteng. Oke, baik Mbak Alna, terima kasih banyak sudah bergabung dan juga berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita akan ke informasi selanjutnya, yakni 2 orang pelajar di Cianjur, Jawa Barat nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 5,2 gram sabu siap jual. RS dan RM, 2 pelajar di Cianjur, Jawa Barat bersama pendampingnya ini diperiksa penyidik Sat Narkoba Polres Cianjur, Jawa Barat. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah ini ditangkap aparat kepolisian setelah menerima paket sabu dari seorang yang saat ini masih buron. Barang bukti yang didapat 3 bungkus paket sabu seberat 5,2 gram yang siap dijual. Kedua pelaku ini sebelumnya pernah berurusan dengan pihak berwajib dengan kasus yang sama. Namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba. Keduanya kemudian menjalani rehabilitasi narkoba. Namun yang ketiga kalinya petugas menemukan barang bukti sabu. Untuk pelakunya sendiri setelah didalami dan setelah kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar. Yang bersangkutan kebetulan sudah pernah diamankan 2 kali oleh kita, sekarang yang ketiga. Yang pertama kita tidak temukan BB, akhirnya kita rehab, yang kedua pun sama, dan yang ketiga akhirnya ada BB-nya, nah ini kita lakukan penangkapan. Kepada penyidik, kedua pelajar ini mengaku mendapatkan imbalan sebesar Rp750.000 dari seorang bandar berinisial U yang saat ini masih buron. Dari hasil penjualan barang haram ini, mereka gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, 7 orang disengat koloni lebah hutan saat sedang mencari rumput di Klaten, Jawa Tengah. Ketujuhnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Koloni lebah hutan atau tawon gung menyerang warga di Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut mengakibatkan 7 orang disengat lebah hutan pada bagian leher, badan, hingga kaki. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis. Saat kejadian, korban sedang mencari rumput di ladang. Kemudian ada lebah hutan yang menyengat korban. Korban pun mengeluh karena kondisi badan panas dan muntah. 4 orang menjalani rawat inap dan 3 orang lainnya rawat jalan. Warga yang tersengat tawon itu dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kondisinya yang 4 itu harus menjalani rawat inap, yang 3 dinyatakan untuk rawat jalan. Kalau sengatannya tidak bisa dihitung ya, itu mulai dari leher, tubuh, kaki semua tersengat. Tapi yang lebam atau gimana, Bu? Gantung? Ya itu kayak apa ya? Nggak ada lukanya, cuma lebam lah. Begitu disengat kan tubuhnya bisa abu-abu itu loh. Menemukan bahwa jenisnya itu bukan tawon Vespa tetapi jenis lebah hutan, atau kalau orang desa bilang tawon gung itu ternyata, atau istilah ilmiahnya Apis dorsata. Dan itu memang kalau sengatannya dalam jumlah banyak itu cukup membahayakan, bisa menimbulkan kematian. Petugas BPBD Klaten berkoordinasi dengan relawan kecamatan dan desa untuk memusnahkan sarang lebah hutan tersebut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Aprilianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga bagaimana kronologi dari kejadian di sengat tawon tersebut, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan salah satu korban, yakni Samiono, korban sengatan tawon. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, Pak Samiono, kondisi sekarang seperti apa, Pak, setelah disengat tawon? Ya, kondisi badan sekarang setelah tersengat tawon itu ya istilahnya masih lemas, masih keadaan capek, panas gitu. Pak Samiono, mungkin bisa dijelaskan, ini kan ada 7 orang ya. Kemudian apakah pekerjaannya sebagai pencari lebah gitu, Pak, atau seperti apa? Oh, tidak, saya 7 orang itu ya istilahnya cuman apa ya, aktifnya itu ya, di ladang itu. Saya kan sebetulnya kan habis pemilu jam 8, saya ke ladang bersih itu kayu rencak itu kan saya habis itu jualan pohon itu, terus saya bersih ya rencak itu yang, terus kemudian saya bakar sekitar jam 12-an. Saya nyuruh istri saya untuk beli makanan. Ya, habis beli makanan terus saya itu membersihkan rumput atau mencari rumput untuk makanan hewan itu. Setelah itu sudah mendapat rumput, terus saya mengikat rumput itu, ada mendapat 3 caruan itu, saya serang tawon 1 gitu, terus saya lari terus saya sudah panik toh, kebingungan, terus saya kan lari itu mendapat 2 langkah itu sudah jatuh, sudah berguling-guling, saya panik itu. Terus saya lari menuju arah pohon yang itu ya, yang rimbun itu kan saya telusup gitu. Kok masih diserang terus teman saya itu yang ada di sebelahnya kan, istilahnya saya lari itu teman saya masih di sebelahnya. Nah, terus teman saya itu bisa terkena itu di serbu oleh tawon ini, terus kebetulan saya habis itu lari lagi ke jalur jalan besar lewat truk itu, terus saya ada kolonjono lebat sama pohon sente, saya telusup gitu di bawah pohon sente atau kolonjono, saya tengkurup. Terus saya pokoknya mengamankan bayi saya, terus saya tengkurup terus itu ceritanya begitu. Terus saya pulang itu masih berjalan, terus masih sempoyongan gitu.
terus saya berhenti, kebetulan Pak Kadus, Pak Susetyo itu ke ladang, ya istilahnya menengok itu yang kejadian ini, terus saya diantar pulang, terus saya itu dibawa ke rumah sakit Tegalyoso itu sampai saya diobati, yang ketiga itu boleh pulang, yang 4 suruh mondok gitu. Ceritanya begitu. Tapi Pak Samiono, waktu disengatnya di mana saja, Pak? Itu di muka, sebagian di leher, di badan-badan. Saya pada waktu disengat itu badan semua itu sudah terkemuli oleh tawan itu loh. Ya. Pak Samiono, tadi Anda sempat menyebutkan juga kalau istri turut disengat lebah. Seperti apa Pak sekarang kondisinya? Iya. Sekarang sudah sembuh. Yang pulang kemarin sore dari rumah sakit Tegalyoso, sekarang sudah bisa berjalan-jalan, sudah bisa istilahnya itu kan ngomong cucunya gitu tuh, naikkan sepeda motor. Kan ibunya ini kerja waktu ini. Oke. Pak Samiono, pastinya sering ke hutan tempat Anda disengat ini. Ini pertama kali kah Pak disengat oleh tawon sebesar itu atau gimana Pak? Ya ini kan kalau saya di ladang itu kan pekerjaan saya kan orang petani, kan tiap hari di ladang. Terus kan pada waktu saya disengat tawon ini ya baru dikeruyuk tawon baru ini saya. Nah kalau disengat 1-2 itu udah biasa. Oke, baik. Ini kan Pak Samiono pertama kali betul ya disengat lebah sampai separah ini. Gejalanya seperti apa yang pertama kali dirasakan, Pak? Itu gejalanya itu mual, muntah, terus habis disengat tawon itu gembrebek gitu loh, gembrebek panas biasanya. Tapi kalau merasakan sakitnya sudah enggak bisa merasakan. Permasalahannya sudah banyak yang disengat itu sudah enggak merasakan. Dan tidak ada rasanya, sampai tidak ada rasanya. Oke, tapi tidak ada bekas-bekas merah-merah seperti itu atau gimana Pak? Setelah sengatan? Ada, masih bekas merah-merah ini di leher-leher banyak, di dalam tubuh banyak, di rai-rai itu pentung semua ini, pentung semua, sengatan tawon itu. Oke. Pak Samiono, apakah sudah ada penanganan Pak dari pihak terkait dengan kejadian ini, Pak? Sudah, saya kemarin kan saya dilarikan rumah sakit Surajito Tonegoro, terus saya dimasuki obat, disuntik lah ini tandanya sudah dimasuki obat 3 kali. Terus saya anjuran dari dokter bisa pulang, Pak. Ya saya pulang. Kondisi saya kuat gitu loh. Pak, tapi kan ini cukup mengkhawatirkan begitu ya Pak, kalau misalnya tawon besar ini masih terus berkeliaran di hutan tersebut. Apakah sudah ada penanganan Pak di tempat Anda disengat? Oh ini sementara waktu ada informasi dari BPBD, Damkar, sama relawan itu sudah berusaha. Informasinya nanti sore itu di lahan saya itu kan masih akan dievaluasi, dicari sarangnya gitu. Oke, baik. Pak Samiono, terima kasih sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan semoga lekas sembuh dan kejadian tersebut juga tidak terulang lagi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, yakni tangis haru mewarnai kepulangan jenazah pekerja migran Indonesia asal Lombok Tengah. Ratusan masyarakat turut menyambut kepulangan almarhum yang dikonfirmasi kepolisian Malaysia meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tragis di Malaysia. Tangis kesedihan pihak keluarga mewarnai kepulangan jenazah Suwandi Putra Kedaro, pekerja migran Indonesia asal Dusun Sebolet, Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Suwandi turut menjadi salah satu korban kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 7 warga NTB lainnya di Malaysia.
Jenazah tiba di kediamannya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan langsung diserah terimakan pihak Balai Pelayanan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia kepada pihak keluarga. Selanjutnya jenazah Suwandi disolatkan di Masjid Umbul Waton desa setempat, baru kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Katon. Kepala Bidang Perlindungan Pelayanan dan Pekerja Migran Indonesia NTB Asyip Yulianto mengatakan pemulangan jenazah PMI lainnya akan dipulangkan secara bertahap. Pemulangan secara bertahap ini dilakukan mengingat proses dokumen administrasi yang masih belum selesai dilakukan. Tentunya kita menunggu proses pihak KJRI. Penanganannya tentu yang lebih tahu di sana kan di Malaysia Timur ya. Mungkin tidak bisa langsung, ada hal-hal yang harus dipersiapkan, mungkin dokumennya atau apanya. Yang intinya semua itu walaupun ada keterlambatan tidak bisa serempak dalam pemulangan satu kali, kami juga mohon maaf, tapi pemerintah tetap berkewajiban untuk mendampingi memfasilitasi pemulangan jenazah. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, siswa sekolah dasar yang menjadi korban perundungan kakak kelasnya ini di Subang, Jawa Barat saat ini dimakamkan oleh keluarga. Ia pemirsa, jenazah ARO, siswa murid kelas 3 SD di Kecamatan Belanakan, dimakamkan pada Selasa lalu di pemakaman Ki Buyut Lawi. Sebelum dimakamkan, jenazah siswa usia 9 tahun ini terlebih dahulu dibawa ke sekolah untuk dilakukan doa bersama. Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Subang selama 6 hari. Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah diotopsi di RS Bayangkara Polri, Losarang, Indramayu. Ya pemirsa, Polda Jawa Tengah telah melakukan penahanan terhadap Aibda R di sel khusus Propam Polda Jawa Tengah usai menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap siswa SMK Negeri 4 Semarang. Direktorat Kriminal Umum juga melakukan pemeriksaan saksi serta keluarga yang melaporkan. Serta bidang Propam terus berusaha melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Aibda R, anggota kepolisian Polrestabes Semarang. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R dilakukan penahanan di sel khusus bidang Propam Polda Jateng. Polda Jateng akan memeriksa atas kasus kode etik serta kasus tindakan penembakan yang dilakukan sehingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia serta 2 orang mengalami luka. Direktorat Kriminal Umum juga telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban yang melaporkan kejadian tersebut. Orang tuanya telah membuat laporan, yaitu laporan polisi di Polda Jawa Tengah. Dan hal itu sudah kita tindak lanjuti dan akan dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum. Dan saat ini yang bersangkutan Aibda R sudah dilakukan penahanan di penempatan khusus di Bitpropam Polda Jawa Tengah dalam perkara penembakan tersebut. Dan yang bersangkutan terproses dalam proses kode etik profesi kepolisian dan akan segera dilakukan sidang terhadap yang bersangkutan. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, Direktorat Kriminal Umum bersama dengan Bidokes serta Forensik Polda Jateng akan melakukan upaya pembongkaran makam. Diketahui GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang tewas diduga akibat ditembak oknum anggota polisi Aibda R karena dinilai melawan petugas dengan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.
Pemirsa, pernikahan pasangan selebritis Rizky Febian dan Mahalini dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Informasi yang kita akan hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Humas PA Jakarta Selatan, yakni Pak Suryana. Selamat siang Pak Suryana. Selamat siang Pak. Pak Suryana, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kita sudah Mbak. terhubung bersama dengan baik. Oke, Pak Suryana, ini kan penolakan isbat begitu ya terhadap pernikahan selebritis dari Rizky Febian dan juga Mahalini. Ini sejak kapan sudah diinformasikan kepada pihak yang bersangkutan? Baik ya. Sejak dibacakan putusan atau penetapan tanggal 25 November, maka itu putusan sudah langsung diterima. Ya. Jadi karena pengadilan itu hari itu baca putusan, maka hari itu informasi diterima oleh para pihak, gitu. Jadi sejak tanggal 25 November 2024 yang bersangkutan sudah mengetahui begitu. Tapi Pak Suryana, apa kemudian yang membuat penolakan isbat ini baru dilakukan pada tanggal 25 November ini, tidak sejak awal? Karena kita ketahui memang pernikahan ini sudah berlangsung pada bulan Mei kemarin. Oh gitu ya. Jadi adanya penolakan atau juga ini kan didasarkan pada permohonan dari yang bersangkutan. Mohon untuk pernikahannya diisbatkan atau disahkan gitu. Karena memang ketika mereka sudah nikah tidak mendapatkan buku nikah, maka solusi hukumnya atau juga perbuatan hukum atau juga tindakan yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan seperti itu. Oke, Pak Suryana, mungkin kan ini artinya Mahalini dan juga Rizky Febian ini perlu menikah ulang, begitu ya Pak? Ya betul, termasuk dari pertimbangan majelis hakim pun solusi yang bisa dilakukan karena permohonannya dibatalkan dengan alasan wali yang menikahkannya adalah bukan yang berhak ya menikahkan, dengan alasan tidak sahnya kan itu, maka salah satu solusinya dia mendaftarkan ulang atau disebutnya dengan nikah ulang. Kalau istilah agama itu tajdidun nikah, dengan melengkapi semua dokumen-dokumen yang diperlukan seperti itu. Baik Pak, apakah ini ada tenggat waktunya atau seperti apa Pak? Kalau kaitan dengan kapan mengajukan permohonan tergantung yang bersangkutan, tidak ada. Secepatnya tentunya lebih baik karena nanti dengan tidak mendaftarkan ulang otomatis akan mendapatkan buku nikah dari KUA seperti itu. Nggak ada batasan waktu ya. Oke, tapi Pak, setelah dilakukan investigasi dan juga pastinya putusan kemarin, apa kemudian yang ditemukan oleh dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Apakah memang ada pihak yang memang menjadi yang salah dalam hal ini atau seperti apa Pak? Kalau fakta di persidangan ketika saksi-saksi didengarkan, dimintai keterangan termasuk yang bersangkutan yang memberikan penjelasan, pada intinya yang bersangkutan saja kami sudah menyerahkan kepada WO, kepada manajemen untuk menguruskan itu. Jadi sebetulnya dia sendiri kelihatannya nggak tahu bisa terjadi seperti ini gitu. Karena apa? Dengan mempercayakan kepada orang yang sudah diberikan amanah untuk itu, dia taunya beres. Setelah acara itu mestinya yang dia anggap ketika dapat buku nikah itu dianggapnya buku nikahnya juga resmi kan gitu ya. Anggapan di fakta di persidangan terungkap seperti itu Pak ya. Oke, Pak, apakah penghulu begitu menanyakan kepada wali apakah ini ada hubungan darah ataukah tidak Pak? Saat akad nikah itu tidak ada penghulu Pak. Tidak ada penghulu. Kalau ada penghulu otomatis dia terdaftar di KUA kan. Dia tidak ada penghulu, tidak. Ya. Prosesnya juga tidak ada seperti pencatatan dulu atau pendaftaran melengkapi dokumen-dokumen di penghulu, tidak.
Kalau ada itu otomatis diperiksa oleh penghulu. Sebab yang menikahkan di situ wali itu kan dia bukan penghulu. Iya. Oke, Pak Suryana, ini mungkin menjadi hal baru begitu ya bagi kita semuanya ingin mengetahui secara detail seperti apa mungkin hasil dari investigasi di pengadilan waktu itu. Boleh dirincikan Pak, kemudian pernikahan itu berjalan seperti apa hingga akhirnya penolakan isbat dan juga apa yang memang sewajarnya harus dilakukan Pak? Boleh dijelaskan? Ya, baik, terima kasih. Dari fakta di persidangan, dokumen-dokumen yang sudah diperiksa oleh majelis hakim, maka pernikahan yang dilaksanakan ini oleh Rizky sama Mahalini ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan untuk prosesi akad nikahnya itu adalah mempercayakan kepada manajemen ya dan juga WO. Termasuk siapa yang ditunjuk jadi saksi, siapa yang jadi wali gitu ya, termasuk segala macamnya dia mempercayakan. Jadi anggapan yang bersangkutan termasuk mungkin keluarga besar dari Rizky dan juga dari Mahalini ya udah beres. Termasuk juga anggapan mereka atau pemahaman mereka dengan karena tidak ada wali dari Mahalini karena berbeda agama kan, kemudian walinya sama ustadz itu dianggap menurut anggapan mereka ya sudah sah dan sudah selesai begitu ya. Hanya jadi permasalahannya ketika pernikahan itu kan tidak didaftarkan ke KUA, otomatis dia tidak akan mendapatkan buku nikah. Maka apa yang dilakukan oleh Rizky sama Mahalini datang ke pengadilan untuk mendapatkan buku nikah dengan mengajukan permohonan isbat nikah itu sudah benar. Ya, hanya yang ketika di persidangan ketahuan ternyata walinya bukan wali yang berhak, karena memang dalam undang-undang perkawinan sudah jelas kalau pernikahan itu tidak punya wali, ya dalam hal ini yang seagama, maka itu walinya itu wali hakim. Siapa wali hakim dalam undang-undang perkawinan dan ditegaskan oleh peraturan Menteri Agama itu sudah jelas, yang ditunjuk jadi wali hakim itu adalah kepala KUA. Ya, kepala KUA. Oleh karena itu, maka ketika seseorang itu menunjuk wali sebagai pengganti wali hakim karena tidak punya wali, itu jelas tidak sah. Ya, itu menurut undang-undang perkawinan di Indonesia sudah tegas seperti itu. Artinya ini bukan hal yang baru, Mas, sebetulnya. Banyak terjadi, hanya itu mungkin pemahaman di masyarakat yang menganggap ketika tidak ada wali, kemudian dia menunjuk seorang untuk jadi wali. Nah, itu sebenarnya permasalahannya. Dan ini masyarakat harus tahu bahwa cara seperti itu keliru. Makanya harus dicatat, harus didaftarkan. Tadi dari awal sudah sampaikan betul. Kalau dilaksanakan oleh penghulu otomatis ada pemeriksaan berkas. Dari mulai identitas mempelai laki-laki, identitas mempelai perempuan, identitas wali, bahkan termasuk identitas saksi. Bahkan sampai ke hal yang detail seperti maharnya apa, mas kawinnya apa, itu harus dituliskan, harus disebutkan. Nah, ini artinya kalau tadi di awal dikatakan apakah di situ ada penghulu? Ya jelas tidak ada. Ya, tidak ada dari petugas KUA, tidak ada. Kalau ada Pak Suryana, ini dan mungkin, sudah diurus sejak awal otomatis ya. Baik, Pak Suryana ini Gimana? tadi menyinggung mengenai penghulu. Jadi artinya yang ada di pernikahan Mahalini dan juga Rizky Febian yang bertugas sebagai penghulu ini siapa artinya, Pak? Yang ditunjuk ini dalam pernyataannya ditunjuk oleh keluarga adalah Ustadz Yahya. Namanya Ustadz Yahya. Nah, ketika di persidangan suruh dihadirkan Ustadz Yahya, yang bersangkutan itu tidak bisa lagi menghadirkannya. Gitu ya. Termasuk saksi-saksi yang hadir ke persidangan ditanya, "Saudara kenal dengan wali?" "Tidak," katanya. Nah, ini kan artinya seperti itu kejadiannya. Oke, tapi Pak ingin mengkonfirmasi saja, pernikahan ini berlangsung secara apa Pak? Secara Islamkah? Dan apakah KUA saat itu hadir langsung di pernikahan? Baik ya, kalau pernikahannya ini jelas secara Islam gitu ya. Hanya
kami tidak bisa tahu kalau di situ ada, tidak mengetahui apakah di situ ada KUA atau tidak. Sebab setahu kami kalau KUA hadir itu atas dasar proses dari awal. Dia mendaftarkan mau melangsungkan pernikahan, pihak KUA juga mengecek dokumennya. Itu biasanya seperti itu, Mbak, ya. Itu sudah umum seperti itu ya. Nah, ini apakah dia melaporkan ke AUA gitu atau tidak, ya kami tidak tahu. Itu mungkin kepada yang bersangkutan yang harus konfirmasinya ya. Yang jelas waktu acara akad nikah di situ dengan walinya adalah wali yang ditunjuk oleh keluarga, dapat kami pastikan atau patut diduga itu jelas tidak ada orang KUA yang tahu gitu. Iya kan? Ya. Oke Pak, tadi Pak Suryana ini sempat menyinggung soal penghulu yang merupakan Ustadz Yahya begitu. Tapi secara yang Anda sampaikan tadi ini tidak sah begitu ya? Ya. Menurut hukum dan juga menurut negara. Ini bagaimana Pak? Iya, maaf itu bukan penghulu ya, salah. Mbak jangan bilang penghulu, itu wali yang ditunjuk oleh keluarga sebagai wali hakim gitu, wali nikah gitu. Anggapan mereka seperti itu, bukan penghulu ya. Iya. Ya otomatis benar-benar tidak ada penghulunya sama sekali begitu ya Pak? Pernikahan ya di situ bukan penghulu, memang wali. Ya disebutnya bukan wali, bukan penghulu dari kecamatan Setiabudi, bukan. Ya. Oke. Ya betul itu Pak Suryana, Ustadz kita itu. masih ya. akan terus berbincang bersama dengan Anda pastinya untuk membicarakan secara lanjut bagaimana kemudian investigasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi sesaat lagi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita masih akan terus melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Suryana selaku Humas PA Jakarta Selatan. Pak, selamat siang Pak, kita akan melanjutkan lagi dialog yang tadi sempat tertinggal mengenai pernikahan dari Mahalini dan juga Rizky Febian. Pak Suryana, kemudian Pak, ini kita semua penasaran Pak, apakah yang menjadi penghulu ini harus dari pihak KUA yang ditunjuk atau seperti apa Pak? Baik ya, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, jadi wali itu kan ada dua kriterianya. Pertama wali nasab, artinya dari keluarga yang memang ada aturannya gitu ya, termasuk ada urutan-urutannya. Nah kalau tidak ada wali yang berhak untuk menikahkan, contohnya seperti kasus ini Mahalini kan karena berbeda agama, ketika orang tuanya berbeda agama itu masuk kriteria dia tidak punya wali. Nah ketika tidak punya wali itu maka wali yang berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim. Seperti itu Pak ya. Siapa wali hakim? Disebutkan di situ ditunjuk oleh Menteri Agama ya. Salah satunya dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 yang sudah diperbaharui, Peraturan Menteri Agama nomor 22 2004 itu dijelaskan bahwa yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Agama adalah Kepala KUA. Nah, itu sebagai wali hakim gitu ya. Artinya untuk di Indonesia itu tidak bisa orang itu ditunjuk, dijadikan sebagai wali hakim, dipilih oleh pihak keluarga. Ya, jadi sudah ada aturannya, sudah jelas seperti itu. Nah, jadi itu posisi wali hakim itu adalah Kepala KUA begitu. Oke, Pak Suryana, ini menarik kalau kita berbicara soal wali hakim yang tadi sempat Anda menyinggung juga, yakni Ustadz Yahya yang tidak hadir juga di pengadilan. Tetapi siapa kemudian yang meminta Ustadz Yahya ini untuk menjadi wali nikah dari investigasi Anda? Dari surat permohonan yang diajukan oleh yang bersangkutan itu, dia menyebutkan itu ditunjuk oleh pihak keluarga dari pihak Mahalini, jadi pihak perempuan itu yang ditunjuk seperti itu. Nah ini salah satu anggapan masyarakat itu yang mungkin yang perlu kita luruskan dan sampaikan melalui forum ini juga, mungkin belum media ini perlu bahwasanya tidak seperti itu. Sampai-sampai dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan ketika seseorang itu mau tidak mempunyai wali kemudian mau memilih atau menunjuk wali hakim, itu kan harus dipenuhi dokumen tadi itu
ya. Dia harus melaporkan kepada KUA dan akan diperiksa bahwa benar-benar dia tidak punya wali, karena ada kriterianya. Seseorang penghulu bisa menjadi wali hakim itu pertama ketika memang tidak ada wali. Nah, ini seperti mahal ini tidak ada wali ya yang berhak karena beda agama. Kemudian juga ada kemungkinan ada wali tapi walinya tidak bisa dihadirkan, ya. Atau juga walinya ada tapi goib, tidak diketahui alamatnya. Atau kriteria yang keempat, wali itu ada tapi tidak mau menikahkan. Itu yang kita kenal dengan wali adol. Wali adol itu adalah wali yang enggan menikahkan anaknya. Nah, khusus yang kriteria keempat ini, kalau yang tadi kriteria yang pertama, kedua, dan ketiga, kalau tidak ada wali yang berhak, kemudian tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui alamatnya, itu cukup pemeriksaannya di KUA oleh kepala KUA ya. Tetapi khusus kalau untuk wali adol, wali yang enggan untuk menikahkan anaknya, dia tidak otomatis, dia tetap harus mengajukan dulu permohonan, namanya permohonan penetapan wali adol. Jadi si walinya itu harus diajukan dulu ke pengadilan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini oleh calon mempelai perempuan. Dia diajukan ke pengadilan, mohon ditetapkan bahwa walinya itu termasuk wali adol, wali yang enggan menikahkan. Tentunya pasti ada alasan-alasan hukum ya. Nanti akan diperiksa. Kalau memang terbukti menurut pengadilan ini benar bahwa adolnya wali, enggannya wali ini tidak beralasan hukum, nah itu nanti dia bisa dialihkan, diambil haknya perwaliannya. Jadi disitulah wali hakim ditunjuk nanti kepala KUA oleh penetapan pengadilan. Seperti itu, Mbak ya. Itu tentang wali hakim seperti itu aturannya. Baik, Pak Suryana, ini kalau kita melihat ya contoh kasusnya Mahalini dan juga Rizky Febian, ini Pak, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasangan ini ke depannya Pak? Rekomendasinya seperti apa kemudian? Baik ya, untuk yang pertama mungkin ya kita garis bawahi pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sakral. Kita apalagi dalam agama Islam itu kan memang ikatan lahir batin yang memang ini merupakan salah satu bagian dari ibadah. Catatan yang pertama mungkin bagaimanapun untuk prosesi pernikahan ini harus benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari, sama halnya seperti orang mau mempersiapkan pernikahan. Kenapa pada hari haknya untuk prosesi akad nikahnya tidak dipersiapkan secara matang? Nah, ini catatan yang pertama gitu ya. Artinya ini bisa dijadikan pembelajaran bagi seluruh orang yang mau menikah. Jangan sampai untuk acaranya dipersiapkan besar, tapi untuk prosesi akad nikahnya kok sampai kayak seperti tidak dipersiapkan. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa dijadikan catatan dari pengadilan ada lagi, kalau kasus yang seperti ini, langkah yang paling tepat adalah karena sudah jelas-jelas walinya bukan wali yang berhak, berarti pernikahannya tidak sah, itu cepat dia melakukan pernikahan ulang dengan melengkapi siapa wali yang berhaknya. Itu dalam hal ini kalau untuk kasus ini adalah berarti kepala KUA, seperti itu ya Pak ya. Itu mungkin yang harus jadi pembelajaran bagi kita semua begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryana sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Setelah dilakukan proses pencarian selama 3 hari, jasad seorang pria yang terjatuh dari jembatan putus di Mamuju, Sulawesi Barat akhirnya ditemukan tim SAR. Seorang pria di Desa Leling, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terjatuh di atas jembatan putus di Sungai Leling. Korban lalu hilang terbawa arus sungai. Setelah dilakukan proses pencarian selama 3 hari, akhirnya tim SAR menemukan jasad korban 5 km dari titik awal korban jatuh. Korban ditemukan sudah dalam kondisi mengambang di aliran sungai. Tim SAR pun mengevakuasi korban naik ke perahu karet dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kantung mayat. Setelah evakuasi dengan mobil ambulan, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga korban. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gus Nikardi, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana seorang penambang pasir di daerah kawasan Way Seputih tenggelam di sungai Kampung Teluk dalam Ilir Kecamatan Rumbia, Kampung Tengah yang ditemukan tewas. Allahu Akbar. Setelah 3 hari hilang, Sunario, seorang penambang pasir yang tenggelam di Sungai Way Seputih, Lampung Tengah, ditemukan meninggal dunia. Korban tenggelam akibat jatuh ke sungai saat menambang pasir. Jenazahnya ditemukan berjarak 5 meter dari lokasi korban jatuh. Pencarian terkendala tebalnya lumpur. Petugas bahkan sempat menurunkan alat berat eskavator dalam pencarian korban selain perahu karet dan alat selam. Ditemukan pukul 14.15 tadi di titik koordinat di tempat jatuhnya korban. Korban sudah diserahkan ke rumah duka. Keluarga korban menolak jenazah korban untuk diotopsi. Oleh petugas Basarnas, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Pemirsa, 5 orang di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tewas di dalam sumur. Ya, mereka diduga pemirsa ini menghirup gas beracun. Inilah detik-detik proses evakuasi 5 orang yang terjebak di dalam sumur tua di Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kamis siang. Keluarga korban histeris dan pingsan saat melihat 5 orang keluarganya yang ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Para korban ditemukan meninggal diduga akibat menghirup gas beracun saat mengambil anyaman bambu yang direndam di dalam sumur sedalam 4 meter di depan rumah mereka. Pada waktu Pak Husein mau mengangkat atau membersihkan bambu yang direndam di dalam sumur, yang mana kedalaman sumur kurang lebih 4 meter, namun karena tidak kuat akhirnya jatuh di dalam sumur sehingga kehabisan oksigen. Melihat hal tersebut, Pak Samsuri ingin tujuan menolong, namun tidak mampu hingga jatuh juga di dalam. Dan akhirnya sampai 5 korban masuk ke dalam sumur. Setelah proses evakuasi dari dalam sumur, warga sempat melarikan para korban ke Rumah Sakit Umum Smart Pamekasan, namun tidak tertolong. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Feros Rizky, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kabar 5 orang masuk ke dalam sumur hingga tewas, kita sudah bersama dengan Saiful Bahri, paman korban. Selamat siang, Pak Saiful. Selamat siang, Mbak. Pak Saiful, boleh diceritakan kepada kami. Sebelumnya kami turut berduka cita, Pak, atas apa yang menimpa keluarga. Tapi boleh diceritakan kepada kami, Pak, bagaimana kejadian yang berawal hingga terjadinya kejadian tersebut. Ya, Mbak, terima kasih. Awal kejadian sekitar jam 8.00 WIB. Waktu itu yang bernama Hosen itu membuka sumur yang ditutup, Mbak. Karena di dalam sumur itu ada rendaman dan irisan bambu. Setelah itu dengan kondisi air yang masih stabil di dalam sumur sehingga irisan batangan bambu tersebut bisa terangkat semua. Pas terjadi kejadian yang bisa memakan korban 5 orang itu, ada sisa batangan irisan bambu yang ukuran 1 meter.
Karena masih air itu terlalu tinggi di dasar sumur, lalu yang hosen itu mengambil pompa air. Pompa air dicelupkan ke dasar sumur untuk mengurangi tinggi air di dalam sumur. Sehingga air di dalam sumur tersebut sampai mengecil. Setelah itu, hosen itu punya rencana untuk mengambil sisa batangan yang ukuran 1 meter di dasar sumur. Awal dari itu, hosen itu turun untuk mengambil sisa batangan yang ada di dasar sumur. Turun yang namanya hosen itu mengambil batangan sampai itu sempat mengambil 1 bindel dari dasar sumur. Untuk turun kedua kalinya, King Hosen itu sempat beristirahat dan bilang ke anak menantu bahwa di dalam dasar sumur saya nggak kuat, nak, dengan bau yang sangat sengit. Ya. Siap. Baik, Pak Saiful, apakah sebelumnya sumur tersebut tidak mengandung gas beracun? Apakah sudah mengetahui terkait dengan adanya gas beracun dan sebagainya, Pak? Enggak, itu memang sumur tidak dipakai karena airnya agak payau, Mbak. Sehingga memang tidak dipakai dan punya rencana untuk ya. Iya, sumurnya sudah tidak terpakai berapa lama, Pak? Sekitar 2 tahun nggak dipakai karena sumber airnya itu payau. Oke. Tapi untuk sumber racunnya itu berasal dari mana, Pak? Itu yang saya herankan, Mbak. Setelah air itu habis, disedot oleh pompa air itu, yang hosen itu turun lagi untuk mengambil sisa batangan yang 1 meter. Lah disitulah terjadi hosen itu tidak mampu. Hosen sempat melarikan ke atas dengan tangan kosong, tidak membawa batangan. Itu nyampe di tengah-tengah perjalanan sumur untuk naik ke atas itu, lalu si hosen itu jatuh. Lalu sing anak menantunya itu minta pertolongan kepada warga, datang yang namanya Muhammad Sa'i dan Fathur Rosi. Itulah korban kedua, turun untuk membantu si hosen di dasar sumur itu. Setelah itu, yang Fathur Rosi dan Muhammad Sa'i itu sudah ada di dasar sumur, dan dipastikan itu sudah meninggal, sudah tidak kuat. Lalu datang yang namanya Samsuri itu sama Zainullah itu, menantu dari Fathur Rosi. Itu turun untuk membantu 3 orang yang dibawa itu, Pak. Baik, Pak, ini kan tadi Bapak menyebutkan kalau airnya ini payau. Apakah sebelumnya air dari sumur tersebut sudah pernah digunakan oleh masyarakat atau seperti apa, Pak Saiful? Sumur itu sempat digunakan, Mbak, ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau, karena di Desa Jarin ini kekeringan, Mbak. Kekeringan. Karena punya anak cucu, si kakek Hosen itu, jadi sumur itu ditutup dengan irisan batang bambu itu, loh. Gedek, kata orang Madura itu gedek. Oke, tapi Pak Saiful, dari kelima korban yang tewas, ini apakah satu keluarga atau keluarga dekat Anda atau seperti apa? Ya, kayaknya di luar pemikiran, Mbak. Histerisnya luar biasa, karena kelima-limanya itu masih ikatan saudara, dan kayak orang mimpi itu loh, Mbak. Nggak percaya itu loh. Pastinya.
Pastinya sangat terpukul sekali Pak dengan apa yang terjadi. Sangat Tapi boleh terpukul, diceritakan ya. kepada kami bagaimana kemudian proses evakuasi yang dilakukan Pak? Iya. Karena waktu itu ada saya di TKP, Mbak. Saya sempat panik waktu itu. Karena ketika saya itu bilang bantu di bawah, mungkin sumur itu full dengan mayat. Saya tegas sama warga di sekitar yang ada di TKP itu, tolong jangan sampai ada warga yang turun lagi. Karena saya lihat di bawah itu sudah tidak bergerak lagi. Jadi saya bersama teman-teman di sana untuk mengamankan warga yang mau turun ke dasar sumur itu. Oke, Pak, ini pertama kali dilakukan proses evakuasi begitu ya. Korban ini kondisinya seperti apa, Pak? Gimana, Mbak? Korban ini setelah dilakukan evakuasi pertama kali diangkat dari sumur, kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya korban itu agak membiru, Mbak. Semua korban kelima itu membiru. Berarti sampai detik ini Dan masih langsung- belum diketahui ya Pak ya, racunnya itu berasal dari mana, begitu ya? Ya, masih belum diketahui. Oke, baik. Baik, Pak Saiful, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sekali lagi kami turut berduka cita Pak atas apa yang menimpa dan juga terjadi pada keluarga Anda. Sehat selalu dan selamat siang. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, yakini Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji untuk guru ASN hingga honorer mulai tahun 2025. Kabar bahagia disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024, Kamis di Jakarta. Guru ASN mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1 kali lipat dari gaji pokok sebelumnya. Kemudian, guru non-ASN atau honorer yang sudah tersertifikasi mendapat kenaikan tunjangan profesi senilai Rp2 juta. Kenaikan ini akan mulai berlaku tahun depan atau tahun 2025. Anggaran tahun 2025 untuk kesejahteraan guru juga dinaikkan sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81,6 triliun pada tahun 2025. Dengan apresiasi ini, Presiden secara gamblang mengungkap ingin meningkatkan kualitas guru di Indonesia demi kemajuan generasi masa depan. Meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN. Rencana ini mendapat sambutan gembira dari para guru di Sleman, Yogyakarta.
Para guru SD Negeri Kapukanda Tempel Sleman menyambut baik rencana kenaikan gaji guru oleh pemerintah. Mereka gembira karena gajinya akan naik mulai tahun depan. Apalagi sudah lama para guru tidak merasakan kenaikan gaji dari pemerintah. Naiknya gaji akan meningkatkan kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia. Di SD Negeri Kapukanda sendiri terdapat 3 orang PNS, 4 orang P3K dan 3 tenaga honorer. Saya menyambut baik kebijakan pemerintah karena itu sangat meningkatkan kesejahteraan dari guru atau tenaga pendidik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana kenaikan anggaran guru saat berpidato pada acara Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Jakarta Kamis kemarin. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN meningkat sekitar 16 triliun rupiah menjadi 81,6 triliun rupiah pada tahun 2025. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah anggota panitia pemungutan suara atau PPS meninggal dunia saat menjalankan tugas. Korban meninggal lantaran kelelahan usai melakukan perhitungan suara Pilkada Pemilu Kada 2024. Suasana duka menyelimuti kediaman Suhendi, warga Dusun Cibuaya 4, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis pagi. Pria berusia 49 tahun ini meninggal saat bertugas sebagai anggota PPS yang bertugas di TPS 09 desa setempat. Sebelum meninggal, pria 2 anak tersebut telah menyelesaikan perhitungan kertas suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang pada Rabu sore. Tiba-tiba almarhum mengalami kelelahan dan harus mendapatkan pemeriksaan tim medis puskesmas setempat. Karena kondisinya semakin memburuk, almarhum akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Namun naas, saat di perjalanan, nyawa pria 2 anak itu sudah tidak tertolong lagi. Di Bogor, Jawa Barat, seorang anggota PPS di Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, bernama Sukma Jaya, meninggal dunia saat sedang bertugas. Pria berusia 45 tahun itu dibawa ke RSUD Lewiliang, Bogor dengan keluhan sesak nafas dan lemas seusai pencoblosan pada Rabu kemarin dan dinyatakan meninggal dunia pada Kamis siang. Diduga kelelahan saat menyiapkan pemungutan suara di TPS dirasakan oleh Sukma Jaya sebelum meninggal dunia. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih bersekolah. Dari Karawang dan Bogor, Jawa Barat, Agung Prasetyo, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.